Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang yang sangat bisa mengendalikan diri kita. Karena orang itu rusak karena tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan pikirannya, sehingga pikirannya melantur ke sana sini. Akibatnya dia menderita bukan karena masalah yang dia hadapi, tapi karena pikirannya tidak terkendali. Ngarang ini, ngarang itu. Ya, berapa banyak orang yang tidak bisa bersyukur karena sibuk dengan memikirkan keinginan yang tidak terkendali. Berapa banyak orang yang tidak bisa menghargai karunia karena sibuk dengan memikirkan yang tidak ada. Lalu apalagi yang kurang terkendali? Mulut. Ada yang mulutnya itu bunyi saja, bahkan sedang tidur juga bunyi. Itu ngorok namanya. Tapi lebih aman daripada bunyi yang tidak terkendali ketika bangun. Bicara itu mudah, tapi mempertanggungjawabkan yang tidak mudah. Bisa bicaranya bagus, tapi niat bisa tidak bagus. Ini ceramah seperti ini bisa saja dibagus-bagusin kata-kata, tapi Allah tahu niatnya bisa ingin dikagumi, bisa ingin dihormati, bisa ingin dianggap pintar, bisa ingin dianggap soleh. Dan itu tidak mudah. Yang paling aman adalah kendalikan mulut, faliyakul khairan aw liyasmut. Ada yang tidak bisa mengendalikan mata, pusing dari mata turun ke hati, turun ke lutut. Bahasa Sundanya nyorocot, tidak ada di Kalimantan ini ya. Jadi orang-orang yang tidak bisa mengendalikan matanya, dia cenderung akan banyak masalah dalam hidupnya. Juga tidak bisa mengendalikan telinga. Ada orang ngobrolin aib, kita enak mendengarnya. Sekali kita dengar tentang aib orang, itu bisa mengotori hati itu. Oh, orang itu aslinya sih banyak hutang. Tiap lihat wajah dia pasti yang terbayang hutang. Begitulah bagaimana orang yang senangnya sibuk mendengarkan aib orang. Udah pasti itu tidak pernah mudah untuk membersihkan hatinya. Pikiran, mata, telinga, mulut, itu kalau tidak terkendali bermasalah saja hidup kita. Belum lagi tidak bisa mengendalikan nafsu. Oh, itu paling masalah. Tidak bisa mengendalikan amarah. Kita lihat, orang yang tidak bisa mengendalikan marah udah pasti zolim. Kata-katanya zolim, sikapnya zolim, keputusannya zolim. Tidak bisa mengendalikan syahwat, kita lihat saja bagaimana orang berzina, memperkosa dan sebagainya. Tidak bisa mengendalikan hati, itu puncaknya. Dia bisa punya Tuhan yang lain selain Allah. Orang yang tidak bisa mengendalikan hati, dia bisa menuhankan uang, menuhankan jabatan, popularitas, menuhankan penilaian orang. Jadi hidupnya itu hanya untuk dinilai orang saja, bukan untuk dinilai Allah. Bisa menuhankan suami, menuhankan istri, atau menuhankan dirinya sendiri. Seperti Firaun. Jadi kita harus punya strategi bagaimana bisa mengendalikan diri. Mau tahu rahasianya? Nah, ini masalah kita, selalu ingin tahu rahasia orang ya. Karena ini kebenaran. Saya mohon maaf kalau mengulangi. Jadi kemarin selagi umroh itu, terima kasih para pendengar atas doanya. Saya sudah sampai kembali di masjid. Jadi ketika umroh, selain melaksanakan umroh, juga mencoba tafakur.
terakhir ini umrohnya rata-rata waktu tawaf ini hampir dapat dipastikan menurut hasil evaluasi yang tawaf itu betul-betul menikmati tawaf sampai ya hampir dapat dipastikan semuanya itu menikmati munajat. Begini, biasanya kalau sedang tawaf itu beragam cara. Ada yang seorang berteriak subhanallah, diikuti subhanallah semuanya. Satu rombongannya semua berteriak. Ada juga yang ngaji, ada berberagam, ada yang nunduk terus. Nah biasanya agak-agak berat itu kalau berkelompok, kemudian dia berpegang-pegangan sehingga menjadi satu rombongan besar yang membuat orang susah bergerak sana sini karena terhalang rombongan ini. Saya pikir tawaf itu harusnya sangat pribadi dengan Allah, di mana seseorang menikmati. Dan saya bayangkan di zaman Rasulullah juga tidak terbayang Rasulullah berteriak Rabbana, Rabbana, karena lebih pribadi. Ya, itu urusan hati dengan Allah. Tetapi tidak semua tahu ilmunya. Nah kemarin alhamdulillah ada rezeki sehingga membeli peralatan sejumlah hampir 50 set. Satu digunakan oleh saya gitu yang memimpin kafilah tawafnya, dan selebihnya dipakai headset masing-masing. Jadi telinga kiri kanan seperti ini, jadi lebih steril dari suara lain. Karena kalau berteriak saya khawatir mengganggu orang lain yang khusyuk. Nah dengan seperti menggunakan headset ke telinga itu bisa lebih memandunya lebih tenang. Hadirin, kita mulai tawaf, sebaiknya ditundukkan kepalanya, pandangannya, sehingga tidak melihat hal yang tidak perlu dilihat. Dan yakinilah Allah maha dekat, sami'an, qariban, wa huwa ma'akum, maha mendengar, maha dekat, dan dia bersamamu. Cukuplah berbisik apa yang terdengar oleh Allah dan oleh kita, sehingga tidak ada yang terganggu. Nah mulailah tawaf. Wah itu tawaf padat luar biasa kemarin tuh. Tetapi karena semuanya zikirnya lebih khusyuk ya, dengan zikir-zikir yang yang ada dalilnya gitu, tidak usah mengada-ada. Itu walaupun padat, rapat sekali, depan belakang berbeda jenis, itu tidak, rasa-rasanya tidak terpikir sama sekali untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Walaupun itu kondisi lawan jenis, laki perempuan ada dalam kondisi sangat dekat. Ini sedang sholat ini jelas jaraknya, benar? Di luar juga kita tidak akan pernah serapat. Di mall sekalipun kita tidak pernah begitu rapat. Tapi dalam tawaf itu dalam keadaan padat bisa sangat dekat. Kiri, kanan, depan, belakang bisa lawan jenis dan bukan muhrim. Tapi kenapa kondisi seperti ini tidak ada pelecehan seksual atau apa begitulah ya? Atau yang kejeduk tiba-tiba marah, menyikut yang lain, kemudian ngedengkek di smackdown. Enggak, tidak ada. Tahu sebabnya? Kata kuncinya sederhana, ternyata semua urusan menjadi terkendali kalau kita fokus berzikir kepada Allah. Oh, ini rahasia penting hadirin. Kenapa dalam situasi yang kita mudah tergoda, tapi godaan bisa menjadi lunak dan sirna? Karena orang fokus ingat ke Allah, ingat ke dosa, ingat ke syukur, menyebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau pakai hati itu bisa berlinang air mata, betul. Bayangkan betapa banyak orang-orang yang lebih soleh,
yang setiap malam bersimbah air mata, qiyamul lail, yang siangnya menahan lapar, yang lisannya basah menyebut nama Allah, tapi belum pernah sampai ke tanah suci. Bahkan sebagian besar sampai akhir hayatnya tidak sampai ke tanah suci. Tapi kita orang-orang yang bergelimang dosa, yang berselimut aib, yang amalnya tidak seberapa, yang kikir, yang mata, pikiran penuh dosa, ada di sini. Oh, itu bisa menangis habis-habisan itu di sana. Apalagi ketika diajak untuk membaca bagian dari surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan engkau dustakan? Dikala sebagian besar makhluk bukan manusia, kita diciptakan jadi manusia. Dikala manusia 7 miliar lebih, alhamdulillah kita ditakdirkan dapat hidayah jadi Islam. Tidak semua orang Islam bisa berada di tanah suci, alhamdulillah kita bisa berada. Waduh, itu bisa, wah, dinikmati betul. Nah, makin ingat begini kepada Allah, hilang itu pikiran kotor, hilang pikiran sakit hati atau ngeres itu. Berarti semua urusan itu akan sangat lebih mudah terkendali ketika kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan kita yang terbesar dalam hidup ini adalah bukan masalah yang kita hadapi. Persoalan terbesar kita adalah kurang ingat kepada Allah, kurang yakin, kurang patuh, kurang pasrah ke Allah. Urusan-urusan yang lain itu tidak ada apa-apanya. Semua urusan itu ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Berat ringannya urusan itu adalah ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah nolong, ya tidak ada yang berat. Kalau jauh dari pertolongan Allah, pasti berat. Nah, Allah menolong. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, hadirin, jadi kalau ada yang bertanya, apa sih sumber masalah kita? Sumber masalah kita ini kurang banyak zikirnya, terlalu banyak ingat kepada selain Allah. Padahal rukun Islam, syahadat itu adalah zikir, sholat itu adalah zikir, saum itu adalah zikir, zakat itu adalah zikir, haji adalah zikir. Rukun Islam itu adalah lima-limanya mengajak berzikir. Rukun iman, iman kepada Allah, jelas zikir. Iman kepada malaikat, ini juga pembantu Allah, ciptaan Allah, adalah zikir. Iman kepada kalam Allah, kitab Allah, adalah zikir. Iman kepada pesuruh Allah adalah zikir. Iman kepada hari akhir, itu juga akhir milik Allah. Dan iman kepada qada dan qadar adalah zikir. Semuanya mengajak kita zikir. Oleh karena itulah kita bisa mengukur sekarang berapa banyak kita ingat kepada Allah, berapa banyak kita melupakan Allah. Itulah sumber masalah dalam hidup kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Mudah-mudahan bisa dibacakan ini sebagai penutup pembicaraan kita. Surat Al-Ahzab ayat 41. Al-Ahzab ayat 41, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh
الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dialah Allah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohon ampunan untukmu, agar Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana Pak Amin? Sudah tersambung dengan guru kita? Baik, alhamdulillah sudah tersambung. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang dengar suara Bapak. Sehat Pak? Insyaallah, mudah-mudahan. Amin. Kapan pulang umrah? Belum berangkat. Wow, Masya Allah. Agak dingin di sana Pak, terutama di Madinah. Baru pulang kemarin, Masya Allah. Alhamdulillah. Sempat tersimak barusan sedikit? Iya. Tapi silakan Bapak menyampaikan apa saja yang diperlukan ya. Hadirin, kita simak dari guru kita. Silakan Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, hari ini adalah hari libur keagamaan disebutnya, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak ada petunjuk khusus dari agama kita bagaimana kita mengisi 12 Rabiul Awal. Tidak ada salat khusus, tidak ada saum khusus. Kalau hari ini saum bukan karena 12 Rabiul Awal, tapi karena kebetulan hari Kamis. Tidak ada juga zikir Rabiul Awal. Tapi bahwa bulan Rabiul Awal ini kita jadikan sebagai bulan dakwah, tentu merupakan sebuah kebaikan kreativitas. Nabi mengajarkan kepada kita bahwa barang siapa yang mengambil inisiatif untuk sesuatu kebaikan, kemudian diikuti oleh orang lain, dia dapat pahala dari inisiatifnya, dari amalnya, dan juga dari amal orang lain. Man sanna sunnatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi kita diperintahkan untuk kreatif, menciptakan kebaikan-kebaikan, memanfaatkan segala peluang untuk kebaikan. Kebaikan itu bisa dakwah, bisa ada silaturahim, bisa mungkin juga membangun sarana ibadah, atau juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya sekali lagi adalah baik. Sudah terlampau sering kita berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sebagai Muslim tentu kita tidak akan pernah berasa bosan untuk terus mengkaji dan mendalami sirah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bagi kita posisi beliau itu adalah nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah melekat pada ibadah kita dan pada kegiatan-kegiatan kita. Ketika seorang yang sudah terlanjur memilih agama di luar Islam, maka dia harus berikrar 2 kalimat syahadat. Salah satunya adalah syahadah risalah, kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ketika kita akan sholat, kita juga azan menyebut nama Rasulullah. Ketika qomat juga begitu. Ketika sholat juga kita menyebut nama Nabi Muhammad, baik dalam sholat, dalam tahajud, dalam tasyahud, yaitu ketika membaca salawat, atau juga ketika membaca 2 kalimat syahadat. Di masyarakat kita sering juga yang mengulang 2 kalimat syahadat itu ketika ada acara-acara tertentu. Umpamanya ada beberapa lembaga Islam, kalau pelantikan itu dengan membaca 2 kalimat syahadat.
Kemudian ada juga yang mau nikah, kemudian oleh Bapak KUA dibimbing dengan baca 2 kalimat syahadat dulu. Tentu boleh-boleh saja dalam rangka pemantapan iman. Ada beberapa prinsip yang dikemukakan oleh Al-Quran yang menjadi prinsip-prinsip keimanan kita kepada beliau. Pertama tadi tentu kita harus iman dan yakin beliau adalah Rasulullah. Yang kedua, kita harus yakin bahwa beliau itu adalah Nabi dan Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau Nabi-Nabi dulu diutus oleh Allah hanya untuk umat yang ada di sekitarnya, termasuk Nabi Isa menurut Quran, Rasulan ila Bani Israel, Rasul untuk Bani Israel saja. Tetapi Rasulullah SAW diutus kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Inni rasulun ilaikum jami'a, saya Rasul Allah untuk semua kalian manusia itu, yang hidup semasa dengan beliau, yang hidup sesudah beliau wafat. Kemudian kita harus iman dan yakin beliau itu adalah merupakan salah satu dari mata rantai kenabian, yang merupakan nabi terakhir. Jadi Allah telah mengutus sejumlah manusia pilihan menjadi nabi dan rasul. Bahkan dikatakan setiap umat ada nabinya, ada rasulnya, dan beliau adalah merupakan nabi dan rasul Allah yang terakhir. Kalau ada hal-hal baru yang harus ditetapkan bagaimana posisinya dalam ajaran Islam, maka itu diserahkan kepada pewaris-pewaris nabi untuk mengeluarkan fatwa, untuk melakukan analogi, kias, dan lain-lain. Kemudian kita harus yakini juga bahwa beliau itu adalah seorang yang ummi, tidak pernah berguru secara khusus. Kalau beliau cerita tentang sejarah dalam Quran, itu adalah wahyu, bukan karena beliau pernah mendengar atau belajar buku sejarah atau mendengar cerita dari orang lain. Kalau di dalam Al-Quran itu beliau banyak bercerita tentang umpamanya saja tentang ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Ada ayat yang berhubungan dengan geologi, biologi, astronomi, kemudian juga banyak sekali ilmu pengetahuan. Itu bukan karena beliau belajar sains atau ilmu pengetahuan, tapi itu sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah berguru kepada manusia untuk berkaitan dengan ketetapan-ketetapan aturan atau hukum. Selanjutnya kita harus yakin bahwa beliau itu mempunyai akhlak yang mulia, dan karena akhlak beliau adalah akhlak yang mulia, maka apa yang beliau lakukan menjadi uswah hasanah, suri tuladan. Nah, inilah yang harus menjadi pegangan kita, bahwa akhlak pribadi beliau merupakan uswah hasanah, suri tuladan yang pantas sampai wajib untuk diikuti oleh kita. Nah, karena akhlak pribadi beliau merupakan uswah hasanah, maka ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, termasuk diamnya beliau, keizinan beliau atas perbuatan sahabat yang disaksikan oleh beliau, menjadi berfungsi sebagai sumber hukum kita, yaitu as-sunnah atau al-hadis. Nah, ini adalah beberapa prinsip. Ada bahwa ajaran yang dibawa oleh beliau itu adalah merupakan rahmatan lil alamin, yaitu kasih sayang bagi seluruh alam. Jadi kasih sayang bukan hanya untuk orang Islam, bukan hanya untuk manusia, tapi seluruh alam mendapatkan kasih sayang dari misi ajaran yang beliau ajarkan kepada kita. Nah, berbicara tentang posisi beliau sebagai uswah hasanah, suri tuladan, maka apa-apa yang beliau lakukan itu ada yang mesti kita lakukan, wajib kita patuhi. Tapi ada juga perbuatan-perbuatan beliau yang selalu beliau lakukan, tapi tidak menjadi wajib, tapi hanya sekadar sunat saja. Tapi ada juga perbuatan-perbuatan beliau
tidak wajib juga tidak sunat, akan tetapi boleh kita ikuti. Malah ada perbuatan beliau yang disebut sebagai kekhususan hanya untuk beliau saja. Pertama adalah perbuatan beliau yang menjadi wajib kita patuhi, seperti praktek-praktek ibadah beliau, akhlak beliau, tentang dua ibadah yang secara khusus dinyatakan oleh beliau bahwa umatnya harus seperti yang beliau lakukan. Pertama, sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Lakukanlah olehmu sholat sebagaimana aku sholat. Jadi sholat yang benar itu adalah sholat yang mengikuti contoh sholat Rasulullah SAW. Yang kedua adalah ibadah haji. Khudhu anni manasikakum. Sabda beliau, ambillah hajiku itu untuk dipraktekkan pada waktu hajimu. Jadi kita harus melaksanakan umroh haji itu seperti yang beliau lakukan. Tawafnya ya di Mekah ya 7 kali, jumrohnya mesti di Mina, umpamanya saja lari-larinya harus di tempat sa'i antara Safa dan Marwah, wukufnya mesti di Arafah dan seterusnya. Itu wajib kita patuhi. Tapi ada juga perbuatan yang beliau selalu lakukan, beliau tidak pernah meninggalkan. Tapi Quran menjelaskan itu tidak wajib, coba sunat saja, seperti salat tahajud. Kalau kita perhatikan dari contoh Nabi, ada kesan seolah-olah salat tahajud ini wajib, karena Nabi nggak pernah meninggalkannya tuh salat malam. 23 tahun hampir tiada malam tanpa salat malam. Tapi Quran menyebutkan dalam Al-Isra 79 itu, fatahajjad bihi nafilatan laka. Lakukan terus olehmu tahajud itu, tapi nafilatan laka itu hanya nafilah, hanya sunnah saja, tidak wajib. Tapi Pak, dikatakan kalau kamu lakukan tahajud, maka Allah akan memberikan maqamam mahmuda, makom yang terpuji, posisi yang terpuji. Di mana? Ya di dunia, ya di akhirat. Maqamam mahmuda. Nah, itu adalah sunat, karena Quran menjelaskan nafilatan sunat. Kemudian ada contoh lain, umpamanya saja sholat 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh. Kalau mengikuti contoh Rasulullah, ada kesan seperti wajib, karena beliau nggak pernah meninggalkannya. Tapi Nabi sendiri menjelaskan bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh itu adalah sunat. Nah, makanya para sahabat menurut hadis selalu memberikan perhatian luar biasa terhadap sholat sunat qobliyah subuh itu. Pernah ada seorang sahabat yang setengah menangis begitu, karena kesiangan tidak sempat melaksanakan qobliyah subuh. Nabi sampai memberikan semacam solusi, ya sudah kamu lakukan aja sekarang setelah subuh. Jadi rupanya bagi orang yang terus qobliyah subuh nggak pernah ditinggalkan, pada satu saat lupa atau ketiduran, tidak qobliyah subuh boleh dilakukan sehabis subuh. Begitu fatwa para ulama berdasarkan hadis tadi. Tapi kalau bagi kita yang biasanya memang kesiangan, tentu tidak boleh salat salat sunat setelah subuh. Kalaupun boleh, hanyalah salat, bukan salat sunat, tapi salat fardu, yaitu salat jenazah. Salat jenazah boleh dilakukan habis subuh. Kemudian ada beberapa contoh lain tentunya saja. Kemudian ada perbuatan-perbuatan Nabi, tetapi kita tidak wajib mengikutinya. Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan budaya, hal-hal yang dunia, di mana Nabi memberikan kebebasan kepada kita, mau ikut silakan, mau tidak juga nggak apa-apa. Seperti beliau itu kan bagaimanapun putra Arab, pasti beliau itu berbahasa Arab. Apakah wajib? Ya tidak, tapi kalau bisa bahasa Arab baik. Nah, apalagi kalau bahasa Arab ada bahasa Quran. Kemudian beliau kalau berpakaian tentu saja pakaian model Arab yang saub atau gamis itu. Apakah kalau pakaian model Arab begitu sunnah atau wajib? Tentu tidak, tetapi tidak dilarang, boleh, silahkan.
Jadi baik dan tidak baiknya tergantung kepada niat dan akibat. Niatnya kalau ikhlas jadi baik, kalau tidak ikhlas tapi ingin dapat pujian orang tidak baik. Dampaknya umpamanya saja citra Islam jadi lebih baik. Dampak kepada dakwah. Nabi sendiri pernah menyampaikan satu statement pernyataan dalam kaitan dengan menanam pohon kurma atau panen kurma. Ketika itu beliau memberikan komentar, apabila sesuatu urusan itu urusan agamaku, maksudnya ibadah, aku yang menentukan. Tapi ibandai kata urusan itu urusan duniamu, maka Nabi mengatakan kalianlah lebih tahu. Idza kana syai'un min amri dini fa ana haqqu bih. Wa idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bih. Itulah kalau urusan itu urusan ibadah, akulah yang menentukan. Tapi kalau urusan dunia kamu lebih tahu. Kamu lebih tahu, itu luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan. Maka para ulama usul fikih membuat rumusan berkaitan dengan apa-apa yang dilakukan oleh beliau atau dampak hukum, yaitu begini. Semua perbuatan ibadah mahdhah itu dilarang, kecuali yang dicontohkan oleh Nabi. Kita nggak boleh sholat, nggak boleh saum, nggak boleh zikir, kecuali yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ukuran ibadah itu benar, bukan logis dan tidak logis, bukan rasional dan tidak rasional, akan tetapi ada contohnya apa enggak. Itu urusan ibadah. Tetapi hal-hal yang sifatnya itu duniawi, bukan ibadah mahdhah, seperti umpamanya saja model pakaian, model bisnis, olahraga, bangunan rumah, apalagi beli mobil dan lain-lain, maka itu yang norma kaidahnya adalah urusan-urusan dunia seperti itu semuanya boleh, kecuali yang dilarang oleh agama. Pamannya saja buka aurat, itu dilarang oleh agama. Kemudian ya banyak yang dilarang oleh, sepanjang tidak dilarang boleh. Mau makan apa saja boleh, kecuali yang dilarang. Nah, yang dilarang itu adalah ada yang haram jenisnya, babi, bangkai, darah, dan yang dipotong bukan atas nama Allah. Kemudian ada tambahan hobisat yang kotor-kotor dan lain-lain. Nah, itu yang disebutkan. Sepanjang tidak diharamkan, boleh. Sepanjang tidak membahayakan, boleh. Karena yang haram itu kan ada haram jenisnya, ada haram usahanya, cara mendapatkannya, dan juga ada haram dampaknya yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan kita, bahaya bagi badan kita, maka bisa menjadi haram, dari mulai makruh menjadi bisa sampai kepada haram. Nah, ini adalah beliau sebagai uswah hasanah, suri teladan. Menurut Al-Quran dinyatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang uswah hasanah itu pada pribadi beliau dalam kapasitas beliau sebagai Rasul Allah. Jadi yang wajib kita patuhi itu adalah setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul. Nah, itu adalah uswah sebagai Rasulullah. Tetapi kalau kita sejak beliau kecil, tentu ini bisa menjadi teladan bagi kita. Ketika kita membangun rumah tangga, mendidik anak, maka kita harus bisa menekankan tentang itu. Bagaimana anak kita adalah sosok pribadi yang siap menghadapi tantangan, pribadi yang jujur, amin. Nah, tentu pribadi beliau pribadi yang mandiri. Beliau itu kan sejak usia 8 tahun sudah hidup mandiri, menjadi kuli pengembala kambing kepunyaan orang kaya. Nah, tentu ini adalah bukan sebuah kebetulan, tapi pasti sudah menjadi rencana yang maha kuasa, menggambarkan bahwa tidak ada pekerjaan yang hina bagi seorang umat Nabi Muhammad itu. Tidak ada pekerjaan yang hina sepanjang halal menurut agama dan benar menurut aturan-aturan dalam kehidupan kita berbangsa bernegara.
Tidak ada pekerjaan yang hina, tapi pekerjaan itu adalah sebuah kemuliaan, atau untuk mendapatkan kemuliaan itu adalah bekerja, bisa mandiri, bahkan bisa menolong orang lain. Beliau juga memberikan contoh sebelum beliau mendapat amanah kerasulan adalah sosok kepala rumah tangga yang berhasil. Beliau juga seorang pemimpin yang unggul sejak beliau sebelum menjadi rasul, sudah walaupun belum diakui secara menyeluruh, tetapi orang-orang Makkah sudah menyadari betul bahwa ini adalah orang yang pantas untuk menjadi pemimpin masa depan begitu. Sudah kelihatan dari sejak kecil. Tapi sekali lagi, kalau hal-hal yang berkaitan dengan katakanlah hukum, ibadah mahdah dan norma-norma tertentu adalah setelah beliau menjadi nabi dan setelah beliau menjadi rasul, menjadi uswah hasanah. Ada kehususan, ada hal-hal yang khusus untuk nabi saja, kita nggak boleh ikut-ikutan. Antara lain beliau itu adalah beliau dilarang oleh Allah menerima sedekah, menerima zakat, apalagi minta-minta, itu tidak boleh. Bahwa beliau itu mendapatkan hadiah dari negara tetangga umpamanya saja, nah itu adalah etika diplomatik atau etika bertetangga lah. Beliau pernah mendapatkan hadiah baju besi katanya dari sebuah kerajaan yang ada pada waktu itu, beliau terima. Tapi minta-minta untuk beliau itu tidak boleh, dilarang. Kemudian tadi menerima sedekah lah, sedangkan umat Nabi kan menerima sedekah boleh saja menerima sedekah. Kemudian selanjutnya ada aturan dalam Quran, yaitu bahwa istri beliau ya janda bekas istri Nabi, sehingga ada kemungkinan hadis itu juga selain yang asli dari Nabi, mungkin juga tambahan-tambahan dari orang-orang tertentu, kemungkinan. Makanya ada ilmu khusus untuk mempelajari itu. Inilah para pendengar beberapa hal yang berkaitan dengan siapa Muhammad dan prinsip-prinsip akidah kita sebagai muslim terhadap beliau. Kajian, belajar, studi tentang Rasulullah bukan hanya kegiatan pada bulan Maulid saja, tapi harus menjadi kegiatan rutin kita. Selain kita membaca Al-Quran, harus juga membaca hadis, harus membaca sirah perjalanan hidup beliau. Kenapa? Karena apa-apa yang beliau lakukan merupakan uswah hasanah, suri teladan yang baik untuk diikuti. Nah, mudah-mudahan kita ini menjadi pengikut-pengikut yang setia terhadap akhlak pribadi beliau, pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan sahabat RMK serta pendengar dimanapun Anda berada. Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui telepon di 022 201 7076, di 022 201 7076. Serta untuk Anda yang berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode RI Indonesia di 6222 201 7076. Dan bagi Anda yang akan bergabung dengan telepon, dimohon untuk menyesuaikan volume suara radio agar suara yang masuk ke studio bisa lebih maksimal. Silakan sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa berinteraksi dan bersilaturahim bersama kami melalui telepon di 022 201 7076. Baik, sebelum ada yang bergabung, silakan apabila ada yang akan disampaikan kembali. Para pendengar yang berbahagia, ada satu keistimewaan dari beliau, yaitu beliau itu sejarah nenek moyangnya tercatat sampai ke sekian ratus tahun bagi beberapa keturunan itu. Ini jarang orang yang punya sejarah ingat siapa nama ayah, kakek, ayahnya kakeknya dan seterusnya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diketahui sejarah ini beliau itu luar biasa itu. Pamannya saja beliau itu disebutkan
anak dari 2 orang yang pernah dikorbankan katanya. Beliau yang bersabda, saya ini adalah keturunan dari 2 orang yang pernah dikorbankan. Yaitu maksudnya pertama Nabi Ismail. Jadi diketahui beliau itu adalah keturunan Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua 201 7076 di 022 2017076. Dan bagi Anda yang bergabung melalui telepon, dimohon untuk menyesuaikan volume suara radio agar suara yang masuk ke studio bisa lebih maksimal. Silakan sahabat MG serta pendengar dimanapun Anda berada, Anda sabar interaksi bersama kami melalui telepon di 022 2017076. Bisa silakan apabila ada yang akan disampaikan kembali. Dicatat oleh sejarah, oleh ahli tarikh, beliau itu ya lahir sudah sama-sama kita ketahui 12 Rabiul Awal, itu tepat 20 April 571. Diperkirakan kelahiran Nabi itu diperkirakan 6155 tahun katanya setelah Nabi Adam. 6155 tahun setelah Nabi Adam, 3913 tahun setelah peristiwa banjir Nabi Nuh, 2832 tahun setelah Nabi Ibrahim, 2470 tahun setelah Nabi Musa, dan tentu 570 tahun setelah kelahiran Nabi Isa. Nah ini masa kelahiran dikaitkan dengan para nabi terdahulu yang merupakan nenek moyang beliau. Kemudian beliau dianugerahi ada 3 putra, 2 dari Siti Khadijah yaitu Qasim, lahir sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan wafat dalam usia 2 tahun. Yang kedua Abdullah yang sering dipanggil Thayyib atau Tahir, ini wafat ketika masih kecil juga. Putra ketiga itu Ibrahim. Nah ini dari Siti Maria Al-Qibtiyah, lahir beberapa tahun setelah Nabi Hijrah. Ibrahim terkenal itu dikaitkan dengan peristiwa gerhana. Ia wafat dalam usia 10 bulan. Kemudian mempunyai 4 putri dari Siti Khadijah. Yang pertama Zainab, 5 tahun setelah beliau menikah, lahir 5 tahun setelah beliau menikah. Kemudian Ruqayyah, lahir ketika beliau berusia 33 tahun. Ummu Kulsum adalah nama putrinya yang ketiga. Yang keempat Fatimah. Adapun putra beliau Qasim, Abdullah, Ibrahim tadi meninggal dunia ketika ketiga-tiganya masih anak-anak. Al-Quranul Karim menerangkan tentang berbagai hal yang menyangkut keturunan beliau. Disebutkan keluarga beliau itu adalah sebagai Ahlul Bait. Setiap Muslim tentu menghormati Ahlul Bait, adalah keluarga Rasulullah SAW. Tetapi tentu saja posisi Ahlul Bait bukan seperti Rasulullah SAW. Jadi yang maksum adalah Rasulullah. Ahlul Bait adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, tapi posisinya tetap bukan sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal yang menarik dari pribadi beliau itu, yaitu bahwa mungkin satu-satunya orang yang riwayat hidupnya begitu lengkap dicatat. Riwayat hidupnya begitu lengkap. Tidak adalah tokoh di dunia yang riwayat hidupnya begitu lengkap dari mulai lahir sampai dengan meninggal dunia itu. Kenapa? Karena tadi apa-apa yang beliau lakukan dihafalkan oleh para sahabat, kemudian dicatat, disampaikan kepada generasi berikutnya yang melahirkan puluhan atau ratusan bahkan kitab-kitab hadis. Jadi tidak akan ada tokoh di dunia yang dimana umpamanya saja bagaimana pakai sandalnya Bapak Presiden nggak perlu dicatat dalam sejarah. Tapi beliau dicatat, itu diukumukakan. Kenapa? Karena menjadi uswah hasanah. Bagaimana beliau tidur dengan istrinya dicatat. Kenapa? Karena menjadi uswah hasanah.
Bagaimana kalau beliau mandi besar, dicatat. Kenapa? Karena menjadi uswah hasanah, menjadi suri teladan yang baik. Tentu sekali seperti yang tadi disampaikan, ibadah, akhlak beliau adalah merupakan sosok pribadi yang tercatat secara lengkap bagaimana ibadah beliau dan bagaimana akhlak beliau yang dijadikan sebagai sumber hukum kita, yaitu Al-Quran, yaitu As-Sunnah atau Al-Hadis. Perjuangan beliau dicatat sebagai perjuangan besar yang mampu melakukan perubahan semangat kesukuan menjadi tanggung jawab pribadi. Dulu itu kesukuan yang menjadi urusan, maka segala hal itu menjadi urusan tanggung jawab pribadi. Dari sikap memandang rendah kepada kaum perempuan menjadi bersikap memuliakan kaum perempuan. Masyarakat Arab pada waktu itu dikenal masyarakat yang tidak menghargai perempuan, sampai mereka merasa sedih, merasa terhina kalau ada keluarga yang melahirkan bayi wanita. Nah, itu dirubah bahwa wanita itu mempunyai kedudukan yang sama dengan kedudukan pria. Dari sistem kasta menjadi persamaan derajat. Dari masyarakat liar menjadi masyarakat yang disiplin, terpimpin, dan bermartabat. Nah, perubahan-perubahan besar ini adalah selain konsepnya yang baik, yang benar dan baik, juga tentu saja karena akhlak pribadi beliau. Jadi ajarannya sampai kepada kita. Tinggal kita bagaimana akhlak kita, harus mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang diperoleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun akan kita peroleh, karena ajaran yang sampai kepada kita Quran sama dengan ajaran di zaman Nabi. Tapi yang belum sama itu adalah akhlak pribadi kita. Akhlak pribadi kita belum mampu secara sungguh-sungguh mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah kita yakin betul bahwa untuk meraih sebuah kesuksesan, untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih kemuliaan adalah kita secara ikhlas dan sungguh-sungguh melaksanakan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dengan sungguh-sungguh melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya, yang dianjurkannya, dan istiqomah juga menjauhi segala apa yang dilarangnya. Mengenai pribadi beliau, kita bisa baca sejumlah statement pernyataan tokoh-tokoh dari non-muslim juga tentang keunggulan, tentang kelebihan beliau itu. Memang karena menurut kita beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul yang oleh Allah disiapkan untuk menjadi uswah hasanah, suri teladan yang baik, mulia, dan dalam beberapa wajib dipatuhi oleh kita. Baik, alhamdulillah Ustaz, kita sudah memasuki penghujung kebersamaan. Silakan apabila ada tambahan yang akan disampaikan kembali. Para pendengar yang berbahagia, sekali lagi semangat untuk mengenang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya semangat pada bulan Maulid, akan tetapi harus menjadi sebuah semangat setiap saat. Kita harus sering membaca, mengkaji, mendalami